Production di acara Genap Tetapi Tidak Ganjil. Oke, di sini kita akan menyaksikan pementasan yang pertama, yaitu Jika Aku Menjadi Orang Kaya. Langsung aja yuk kita tonton. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, jika kalian nanti menjadi orang kaya, punya banyak uang, memiliki lahan perkebunan luas, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Jawab Pak, silakan Edo. Saya akan memaksimalkan lahan kebun saya itu dengan menanami berbagai macam pohon seperti pohon karet, pohon sawit, dan pohon tembakau. Dan juga Bapak, akan tidak? Kalau saya tanami beragam tanaman karet dan mempekerjakan banyak petani agar mereka sejahtera. Coba Mansur. Saya Pak. Ya, coba menurut pendapatmu bagaimana jika kamu menjadi orang kaya raya, uangmu banyak, kebunmu luas? Kalau saya mau beli mesin penebang pohon, Pak. Loh, mengapa kamu ingin membeli mesin penebang pohon? Biar bisa nebang semua pohon yang ada di kebun saya, Pak. Biar bisa buat bangun itu, buat bangun-bangunan gitu. Biar kayak pejabat sama konglomerat. Tapi itu kan malah akan menghabiskan lahan hijau di negeri ini. Kan masih ada Cita sama Edo, Pak. Kalau mereka sukses, nanti mereka masih pengen bangun lahan. Nah, gimana nih teman-teman setelah kalian nonton pementasan yang pertama? Semoga kalian tahu ya tujuan kalian kalau misalnya kalian jadi orang kaya. Oke, lanjut aja ke pementasan yang kedua, yaitu Liburan Kuli Bangunan. Oke, Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi. Di sini ada Kak Kuli Bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Pak, ini cepat. Jakarta banjir. Sudah, angkutan kamu saja. Rambunya bocor. Biar saja Bapak tidak punya uang. Cerdas. Anak saya itu emang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saya, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Pulang ke rumah, ditanya sama istri saya. Gimana, Nak? Selalu main sama Bapak. Katanya kalau sudah besar aku menjadi kuli bangunan. Masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya, anak saya itu emang jarang liburan. Jadi dia itu norak. Kemarin saya ajak dia mandi bola, dianya bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, "Nak, mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain." Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya ya di acara ini. Buat saya kompetisi ini liburan gimana enggak? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Gak seperti di rumah. Kalau di rumah saya ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bahkan kita makan otak tidak pernah apa? Tidak jangan cepat. "Nak, dia banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang." Anak saya itu sering protes karena dia ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau anak yang lain ingin tahu Dufan, lantas dibawa ke Dufan. Namun kalau anak saya bawa dia ke warnet, tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar. Saya aja masang batu miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh apapun masih ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Terima kasih. oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab yang pertama. Ada sesi tanya jawab apa sih, Din? Nah, jadi yang pertama itu ada tanya jawab struktur dari teks anekdot.
semuanya, selamat datang di GVP Genap Vision Podcast. Kali ini adalah podcast perdana kita alias podcast pertama. Nah, di sini kita udah punya 2 narasumber. Pertama ada Nisa, lalu ada Septi. Kali ini kita akan tanya-tanya sama Nisa dan Septi soal teks anekdot. Nah teman-teman, ada yang tahu gak nih pengertian teks anekdot? Kalau belum, yuk kita tanya-tanya ke narasumber yang pertama, yaitu Septi. Septi, apa pengertian dari teks anekdot? Jadi, pengertian teks anekdot merupakan teks berbentuk narasi yang di dalamnya mengandung serangkaian peristiwa lucu, menarik, dan mengesankan serta mengandung maksud berupa kritikan. Oke, paham. Baik teman-teman, sekarang saya akan bertanya ke narasumber kedua, yaitu Nisa. Nisa, apa sih ciri-ciri teks anekdot? Nah, ciri-ciri teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, teks anekdot bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua, teks anekdot ditunjukkan untuk mengkritik atau menyindir. Yang ketiga, teks anekdot bisa berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, tetapi juga bisa sepenuhnya hasil rekaan atau imajinasi. Dan yang keempat, itu teks anekdot biasanya menceritakan kejadian mengenai orang terkenal ataupun orang penting, tetapi juga bisa mengenai kejadian sehari-hari di sekitar kita. Dan yang terakhir, teks anekdot memiliki pesan, yaitu berupa kritik ataupun sindiran. Wah, banyak juga ya ciri-cirinya. Kalau sekarang, bagaimana dengan struktur teks anekdot? Jadi, struktur teks anekdot yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal cerita yang berfungsi sebagai gambaran umum isi anekdot. Struktur ini tidak selalu ada di setiap teks anekdot. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka cerita yang biasanya berupa pengenalan tokoh atau latar kejadian. Awal cerita ini berisi konflik atau permasalahan. Dan yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian inti dari teks anekdot. Pada bagian inilah akan menimbulkan reaksi. Istilah krisis juga sering dikenal sebagai komplikasi. Nah, yang keempat ada reaksi, merupakan bagian cerita yang berisi tanggapan terhadap krisis yang terdapat pada bagian sebelumnya. Biasanya bagian ini sering menimbulkan sesuatu yang tidak terduga. Istilah reaksi sering dikenal juga dengan resolusi. Nah, yang kelima itu ada koda, merupakan bagian akhir cerita yang menandai bahwa peristiwa sudah selesai. Biasanya dalam koda dimuat komentar atau sikap dari sebuah reaksi. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak ada. Terima kasih kepada Septi dan Nisa karena sudah mau menjawab pertanyaan hari ini. Kita jadi tahu pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks anekdot. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah! Teman, kita langsung aja yuk lanjut lagi ke pementasan yang ketiga. Apa sih judulnya? Yaitu temanku yang malas. Aku tuh heran deh sama kamu, No. Kenapa harus heran sama aku? Masalahnya kamu itu kalau ada tugas buat laporan apapun selalu saja lama buatnya. Bener tuh, kalau belum selesai pasti saya berantakan. Dan sekarang tuh gara-gara kamu aku sering dimintai tolong oleh Pak Ferry, pimpinan kita, untuk mengetik ulang laporan dari awal. Tidak usah mengeluh, kita ini kan berteman, sama teman kan harus saling membantu. Masalahnya karyawan lain juga ikut ngomongin kamu. Katanya, kapan sih kamu tuh kalau ada panggilan tugas dari pimpinan langsung cepat tanggap dan tidak melakukan kesalahan? Ya nih, aku juga pernah ditanya oleh karyawan dari yang sebelah tentang hal ini. Bagaimana kalau kami terus ditanya oleh mereka? Tenang saja, tidak usah pusing. Jawab saja sejujurnya bahwa kalian pernah dan takut cepat tanggap saat dipanggil pimpinan dan tidak pernah salah saat mengerjakan tugas darinya. Emangnya apa? Minggu lalu, saat Pak Ferry memanggilku untuk mengambil dan menghitung isi amplop yang kuterima setiap awal bulan. How do you get to Wonderland? Over the hill or under land or just
gagasan dan perasaan. Selamat nonton. Halo semua, kembali lagi di GVP Genap Vision Podcast. Nah, kali ini kita ada di sesi tanya jawab, yaitu tanya jawab gagasan dan perasaan. Oke, kita sudah ada dua narasumber, yaitu Edo dan Dirga. Oke, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu Edo. Edo, pengertian simpati itu apa sih, Dok? Baik, simpati merupakan keikutsertaan dalam perasaan maupun sedih, senang, dan sebagainya. Contohnya, saya turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di kampung sebelah. Oke, kalau yang kedua, Dok, ada empati. Kalau empati itu apa sih, Dok? Baik, kalau empati merupakan rasa mental seseorang yang bisa dirasakan bersama-sama. Contohnya, saya turut senang dan bangga kepada Dirga karena telah menjuarai matematika. Oke, terima kasih banyak, Edo. Oke, kita langsung beralih ke narasumber kedua, yaitu Dirga. Oke, Dirga, kalau peduli itu pengertiannya apa sih? Baik, peduli merupakan rasa memperhatikan seseorang dengan diikuti tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar. Misalnya, saya menjenguk Edo di rumah sakit. Setelah 1 minggu, Edo diopname karena sakit tipes. Oke, Dirga, coba kalau pro itu pengertiannya apa sih, Dirga? Baik, pro merupakan sikap seseorang yang memihak atau setuju akan pendapat orang lain. Misalnya, saya mengacungkan jempol saat Edo memberikan ulasan saat diskusi. Oke, Dirga, coba kalau yang terakhir nih, ada kontra. Pengertian kontra itu apa sih? Baik, kontra merupakan keadaan seseorang yang tidak setuju atau memihak atas kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, saya mengangkat tangan saat Edo memberikan penjelasan bahwa saya mengatakan saya tidak setuju akan kegiatan yang dilaksanakannya. Oke, terima kasih, Dirga. Mungkin sekian untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya berterima kasih kepada Edo dan Dirga. Mungkin sekian saja. Dadah. Pasien lupa orang tua karena kecanduan ponsel. Pada saat ini hari Sabtu 15 Oktober 2025, selain di Cilengsi Rumah Sakit Jiwa Daerah atau bisa juga disebut RSJD, Dr. Arif Zainuddin juga menerima pasien kecanduan ponsel semakin meningkat. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja Dr. Arif Zainuddin dan Dr. Elvina Yunafisa mengatakan bahwa fenomena tersebut sudah terjadi selama 3 tahun yang lalu. Namun belakangan ini fenomena tersebut semakin meningkat. Berikut wawancara tim kami dengan Dr. Elvina. Sekarang kami telah terhubung dengan Puji di tempatnya. Baik, terima kasih kepada Nadia di studio. Saya Puji dan saya akan mewawancarai Dr. Elvina di RSJ Arif Zainuddin. Baik, di sini saya sudah bersama Dr. Elvina. Di sini saya akan bertanya kira-kira apakah ada pertambahan jumlah pasien anak remaja di rumah sakit ini? Baik, selama 3 tahun ini sebenarnya kasusnya masih terbilang sedikit. Namun pada tahun ajaran baru ini sudah ada 35 kasus remaja. Setiap harinya ini bisa sampai 1-2 orang yang pergi berobat. Biasanya kondisi gangguan kejiwaan yang mereka alami apa saja? Kondisi setiap pasien itu berbeda-beda. Ada yang sampai kecanduannya itu ekstrim, bahkan sampai lupa orang tuanya dan malah menganiaya. Apakah mereka masih memikirkan keadaan orang tuanya? Orang tuanya ini malah sampai tidak dianggap. Katanya tuh dia itu turun dari langit atau apa. Bahasanya itu pokoknya bahasa yang ada di game itu. Apa saja sih gejala yang sering mereka alami? Gejala mereka itu kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan, malah sampai tidak mau sekolah. Kalaupun sekolah juga mereka pengen cepat-cepat pulang biar bisa main game. Lalu apakah mereka ingin pergi bersekolah? Ada yang niatnya ingin sekolah cuman buat main game doang, karena di sekolahnya ada wifi gratis. Sedangkan di rumahnya ya udah diputus sama orang tuanya. Bagaimana penanganan yang diberikan untuk pasien? Penanganan pasien ini tergantung dengan gejalanya. Pertama, pasien harus mengakui bahwa dirinya itu beneran kecanduan game. Lalu setelah itu baru bisa diberikan obat. Bagaimana kondisi pasien yang kecanduan game?
Kondisi pasien ini membuat cairan otak atau kerja saraf pada pasien ini menjadi tidak seimbang. Dengan langkah farmakoterapi ini atau pemberian obat, itu cara yang lebih cepat untuk menyeimbangkannya. Lalu setelah itu akan ada terapi perilaku dan kemudian secara berangsur akan diturunkan dosis obat. Bagaimana perawatan untuk pasien rawat jalan? Untuk pasien rawat jalan, kita evaluasi setiap 2 minggu sekali. Mereka diberi kontrak kegiatan dan selama sehari itu mereka harus ngapain aja. Nah, sehari ini mereka hanya dibatasin penggunaan ponsel hanya boleh 2 jam. Baik, terima kasih kepada Dr. Alvina. Kembali ke studio Nadia. Sebagai langkah pencegahan, maka dihimbaukan kepada orang tua untuk menjauhkan ponsel dari anak sejak dini. Karena saat ini banyak orang tua yang mengenalkan ponsel kepada anak sejak dini. Nah, kita kembali lagi nih guys ke pementasan, yaitu pementasan yang keempat. Ketahuan ngepek. Melisa, kertas apa ini yang dibawa ke meja kamu? Iya Bu, mohon maaf, ini kertas salinan dari buku paket. Kertas salinan? Kamu berani mencontek? Mau jadi apa kamu? Saya mau jadi pejabat Bu. Bagaimana bisa kamu jadi pejabat kalau ujian saja masih ngepek seperti ini? Iya Bu, mohon maaf, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, maafin saya ya Bu. Ya sudah Ibu maafkan, sekarang kamu harus belajar lebih giat. Karena untuk mencapai cita-cita tidak semudah seperti kamu contek. Oke guys, kita lanjut lagi nih ke tanya jawab yang kedua. Tanya jawab teks eksposisi. Oke, halo semua, balik lagi di GVP Genap Vision Podcast. Di sini saya Wirojo Adewibowo sebagai penanya dan saya bersama narasumber saya yaitu Dinda dan Nova. Pertama saya akan menanyakan ke Dinda nih, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang dibuat untuk menyampaikan informasi secara akurat dengan model penulisan yang secara singkat dan padat. Oke, terima kasih Dinda, itu lumayan jelas. Sekarang kita beralih ke Nova. Setelah kita tahu pengertiannya, bagaimana sih dengan struktur teks eksposisi dan apa saja bagian-bagiannya? Pertama ada tesis, pernyataan pendapat awal. Yang kedua ada argumen, pengenalan isu atau suatu masalah. Yang ketiga ada penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, terima kasih kepada Dinda dan Nova. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri nih, agar lebih mudah dikenali. Apa saja sih ciri-ciri utama teks eksposisi di? Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama itu memberikan informasi atau pengetahuan, yang kedua menggunakan bahasa baku, yang ketiga berisi tentang fakta, yang keempat menggunakan format penulisan yang secara singkat, jelas dan padat, dan yang terakhir bersifat objektif dan tidak memihak. Oke, terima kasih kepada Dinda dan Nova atas penjelasannya mengenai pengertian, struktur dan ciri-ciri teks eksposisi. Saya rasa untuk sesi kali ini sudah cukup ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Nah, kita balik lagi nih guys ke tanya jawab yang ketiga. Comic strip. Halo semuanya, kembali lagi di GVP Genap Vision Podcast. Kembali lagi di sesi tanya jawab kali ini, kami akan membahas tentang comic strip bersama dua narasumber saya. Sebelah kiri saya ada Firsnanisa dan sebelah kanan saya ada Fuji. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Firsnanisa, comic strip itu apa sih? Jadi comic strip adalah komik pendek yang menyajikan cerita singkat melalui urutan gambar dalam beberapa panel. Biasanya terdiri atas 4 panel, bukan berbentuk buku. Panel sendiri adalah satu bingkai atau kotak dalam komik yang hanya berisi satu adegan saja. Baik, terima kasih Firsnanisa. Nah, jadi kita tahu nih apa itu comic strip. Kita bisa nggak sih buat komik itu sendiri? Gimana sih langkah-langkah pembuatan comic strip?
Yang pertama, tentukanlah cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik tersebut. Yang kedua, ubahlah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik karena panel yang kita akan gunakan terbatas. Kalian juga harus memilih adegan-adegan inti yang ada di dalam cerita tersebut. Ketiga, buatlah sketsa gambar. Kalian juga bisa menggambar sendiri komik yang kalian buat. Kalian juga bisa menambahkan foto-foto yang gerakannya disesuaikan dengan naskah. Oke, terima kasih kepada Fuji. Dan yang terakhir itu apa sih? Dan yang terakhir, setelah yakin dengan sketsa yang dibuat, kalian dapat mendebalkan dan mewarnai sketsa tersebut hingga menjadi komik yang utuh. Oke, terima kasih kepada Versta dan Fuji. Nah, kita sudah sampai di penghujung sesi akhir tanya jawab ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Duh, kenapa ya muka aku kusam? Padahal udah rajin cuci muka. Kenapa Versta? Ini muka aku kusam. Kamu udah cuci muka belum? Udah kok. Pakai apa dulu nih? Sabun mandi? Iya kan sama-sama nggak bersihin. Gak gitu Besti, kulit wajah sama kulit badan itu beda. Jadi butuh facial wash yang emang dirancang khusus buat ngangkat sel kulit mati dan kotoran supaya wajah kamu gak kusam. Nih kalau pakai ini. Wah, baru sekali pakai langsung kelihatan bedanya. Halo Babu, kulit kusam langsung kabur. Oke, lanjut ke tanya jawab yang keempat, yaitu tanya jawab menampilkan lawakan tunggal secara santun. Selamat menyaksikan. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa tempat kerja saya, dia kira itu tamas ya. Dari pagi sampai siang, anteng banget nyusun Lego. Orang-orang nyusun Lego jadi robot. Anak saya nyusun Lego jadi pos ronda. Dia bilang gini, bahwa curang. Tiap hari naik lift, makan siang, tidur di hotel. Terus saya bilang gini, nah itu bukan hotel. Makan siang juga dari pagi, udah dingin. Terus dia tanya, kok bapak kerja terus sih? Kapan main? Terus saya jawab, nah bapak kerja buat kita main. Dia jawab lagi, ya udah gantian. Bapak main, aku yang kerja. Waduh, kalau begini perusahaan bisa bangkrut sehari. Tapi anak kecil tuh polos ya. Kadang suka bikin kita mikir, bapak capek-capek cari uang, tapi uangnya dikasih ke warung. Saya cuma bisa jawab, nah kalau uangnya dikasih, kita nggak bisa makan. Tapi ya, kita belajar juga dari anak kecil. Kadang hidup gak perlu serius, kerjaan orang dewasa. Yang penting bisa main, bisa senyum, dan bisa bersyukur. Karena kalau hidup terlalu serius, kadang dikira rapat, bukan lagi hidup. Pasien anak kecanduan ponsel bertambah di RS Jiwa Solo. Jumat 17 Oktober 2025. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Solo, Jawa Tengah mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah pasien kecanduan ponsel. Dalam 3 bulan terakhir, bahkan sudah ada 35 pasien kecanduan yang berobat ke RSJ di Solo. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Dr. Nadia Medina mengatakan, dulu pasien kecanduan ponsel baru ada 1 orang dalam sepekan. Sekarang dalam 1 hari bisa 1-2 pasien. Semuanya merupakan anak-anak usia sekolah. Baik, kita sudah terhubung bersama Rosel. Rosel, apakah sudah terhubung? Oh iya, sudah terhubung di RSJD Solo bersama Dr. Nadine. Dokter, bisa dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi hingga banyak anak yang mengalami gangguan emosi di awal tahun ajaran baru ini? Ini kan tahun ajaran baru ya, baru mid semester sudah ada 35 anak, bahkan 2 anak yang dirawat inap. Tetapi 2 anak itu sekarang sudah dibawa pulang. Wah, cukup banyak sekali ya dok. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk menangani kasus gangguan emosi tersebut? Langkah yang kami lakukan itu memberi obat farmakoterapi. Setelah itu kami langsung terapi perilaku. Oh, berarti kalau untuk terapi perilaku tersebut apakah ada aturan khusus untuk pasien dok? Untuk anak sekolah biasanya jam pulang sekolah langsung memegang ponsel, tapi sekarang kami bataskan. Jadi untuk memegang ponsel itu sehari maksimal 2 jam.
Wah, berarti pengawasan orang tua itu sangat penting ya, Dok? Ya sangat penting, walaupun orang tua memegang ponsel, anak tetap tidak boleh. Baik, terima kasih Dokter Nadir. Cukup sekian dari saya, Rosella Senzi Octavia melaporkan kembali ke studio. Baik Rosel, terima kasih atas wawancaranya bersama Dokter Nadir. Pasien yang rawat inap tersebut terdiri dari 1 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Adapun pasien rawat jalan paling kecil usianya 10 tahun. Puluhan pasien tersebut berasal dari Solo dan sekitarnya. Dia menyebutkan ciri-ciri anak kecanduan ponsel biasanya orang tuanya sudah tahu si anak pegang ponsel. Selanjutnya, anak sudah tidak bisa melakukan fungsi tugasnya sebagai anak sekolah seperti membolos sekolah, tidak mau belajar. Selain itu, anak mengalami gangguan emosi dan kesulitan tidur. Menurutnya, dalam menangani pasien kecanduan ponsel disesuaikan dengan gejala yang muncul. Gejala bisa berbeda pada setiap anak. Misalnya, gangguan emosi dan sulit tidur diatasi terlebih dahulu. Pada awalnya, terkadang anak merasa tidak kecanduan ponsel dan merasa baik-baik saja. Langkah pertama sebelum masuk ke terapi perilaku, lanjutnya anak harus mengakui kalau kecanduan ponsel. Nadine menyatakan proses terapi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Untuk farmakoterapi paling tidak 2 pekan agar pasien lebih stabil. Sepekan pertama sudah bisa mulai terapi perilaku dan lanjut paling tidak 6 bulan. Nadine menambahkan orang tua perlu melakukan upaya dan memberikan contoh untuk mencegah agar anak tidak kecanduan ponsel. Meskipun begitu, praktiknya agak susah karena tugas-tugas sekolah terkadang memakai gawai. Cara mencegahnya dengan menggunakan gawai hanya untuk tugas-tugas sekolah. Kemudian, pada jam-jam tertentu harusnya di keluarga tidak pegang ponsel semua. Oke, kita lanjut lagi nih ke pementasan, yaitu pementasan yang kelima. Indah pada waktunya. Baik, Ibu mendapatkan laporan bahwa kamu jarang membuat PR dan sering tidur di kelas. Benarkah itu? Iya, memang benar. Nah, bukannya selepas SMA ini kamu ingin menjadi polisi? Kok ibu tahu? Ya ampun, nasinya mau keluar. Status ini kan kamu yang membuatnya. Oke, sekarang kita sudah ada pementasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu sampah dan pelayar. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Cita, kamu jangan bawa sampah sembarangan. Kan teman-teman yang lain juga bawa sampah sembarangan. Tapi kamu tidak harus ikutan temanmu yang lain. Apalagi kan kamu cita-citanya jadi pelayar. Harusnya kamu harus bisa menjaga lingkungan dong. Karena saya ingin jadi pelayan, makanya saya bawa sampah sembarangan. Maksud kamu apa? Karena sampah berserakan akan menjadi banjir. Kalau banjir, saya akan membuat proyek untuk menawarkan jasa untuk orang-orang membantu menyeberang. Ih, dasar kamu. Pokoknya kita harus menjaga kebersihan kita. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke tanya jawab yang terakhir nih, yaitu tanya jawab infografik. Salam menyaksikan teman-teman. Hai teman-teman, kembali lagi di GPP Genap Vision Podcast. Pada sesi tanya jawab terakhir kali ini, kita akan membahas tentang infografik bersama saya Nora Zakumana dan 2 narasumber saya, Ratu dan Mansur. Pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya infografik itu? Jadi, infografik itu gabungan antara informasi sama grafik, biar informasi yang disampaikan itu lebih menarik sama lebih mudah dipahami. Betul, infografik itu biasanya berisi teks, gambar, ikon, dan warna supaya informasi terlihat jelas dan menarik. Oke, lalu infografik itu biasanya digunakan untuk apa saja? Banyak, bisa buat nunjukin hasil penelitian, edukasi, data survei, sampai itu kampanye sosial. Iya, bahkan sekolah sering dipakai untuk mahasiswa. Wah, benar sekali. Sekarang infografik terbaik itu apa sih? Pertama, hasilnya harus jelas, informatif, lalu desainnya juga menarik, tapi masih tetap bisa dibaca. Sumber datanya juga harus terpercaya supaya informasi akurat. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa perbedaan infografik dan kotak? Kalau infografik, fokusnya pada informasi sama data.
Biasanya berisi angka, diagram, sama grafik. Sedangkan poster lebih fokus pada pesan, singkat, atau ajakan, karya, iklan, kampanye, atau himbauan. Jadi kesimpulannya infografik lebih ke data dan penjelasan, sedangkan poster lebih ke pesan dan ajakan ya. Betul banget. Wah, jadi makin paham deh. Terima kasih atas penjelasannya, Mansur dan Kasu. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Gimana? Seru kan videonya? Nah, biar makin seru lagi, kita lanjut ke sesi kuis ya. Untuk pertanyaan pertama, apa nama iklan yang sudah ditampilkan? Sebutkan keduanya. Pertanyaan kedua, ada berapa pementasan yang sudah ditampilkan? Pertanyaan ketiga, ada berapa tokoh dalam pementasan Indah pada waktunya? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Itulah akhir dari sesi kuis kita. Sampai jumpa. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami sampai akhir. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari video kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.